Pria ini dianggap tak berharga, hanya tukang listrik biasa. Tapi mereka tak tahu, setiap kali petir menyambar, langit sebenarnya sedang memberi salam pada Tuhannya. Hari itu, seluruh dunia baru sadar siapa sebenarnya pria ini. Sebelum kita lanjut ke kisah luar biasa ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dukungan kecil darimu sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan cerita penuh inspirasi dan makna seperti ini. Mari rebahan, tenangkan hati, dan rasakan kisah menakjubkan tentang seorang tukang listrik bernama Gatot yang ternyata bukan manusia biasa. Di sebuah kampung kecil di pinggiran kota, hidup seorang pria sederhana bernama Gatot. Setiap pagi, ia memanggul gulungan kabel dan kotak perkakas, berjalan menyusuri jalanan tanah yang masih basah oleh embun. Seragam kerjanya sudah pudar, tapi wajahnya tetap ramah setiap kali menyapa orang yang lewat. "Pagi, Bu Sari," sapa Gatot sopan. Bu Sari yang sedang menyapu hanya melirik sekilas. "Pagi, Tot. Kabel di rumah saya korslet lagi. Tapi tolong ya, jangan mahal-mahal. Kamu kan cuma tukang listrik, bukan teknisi PLN." Gatot tersenyum, meski hatinya sedikit perih. "Iya, Bu. Saya bantu seikhlasnya aja. Yang penting, rumah Ibu aman." Bu Sari mendengus kecil. "Heran, kerja tiap hari, tapi hidupmu gitu-gitu aja. Coba kerja kantoran, kek, biar nggak lusuh terus." Gatot menunduk, hanya menjawab pelan, "Rezeki orang beda-beda, Bu." Ia mulai memperbaiki kabel di depan rumah Bu Sari. Tangannya cekatan, tapi lembut. Dari kejauhan, beberapa pemuda kampung duduk di warung kopi sambil memperhatikan. "Heh, lihat tuh si Gatot, main kabel tiap hari, tapi nggak naik-naik pangkat." Yang lain menimpali, "Hati-hati, nanti disambar petir beneran tuh." Mereka tertawa keras. Gatot mendengar, tapi pura-pura tak peduli. Dalam hati ia berkata lirih, "Biar saja. Kadang, petir paling keras datang dari langit yang paling sabar." Setelah pekerjaannya selesai, Gatot menyerahkan kabel yang sudah rapi kepada Bu Sari. "Sudah aman, Bu. Tapi kalau korslet lagi, mungkin perlu ganti instalasi." Bu Sari menatapnya sejenak. "Ya sudah, ini upahnya. Cuma segini ya." Gatot menerima tanpa protes. "Terima kasih, Bu." Ia berjalan pergi melewati para pemuda yang masih bercanda. Salah satu menggoda, "Tot, nanti kalau ada petir besar, lindungin kita ya." Gatot menatap mereka sebentar lalu tersenyum. "Petir nggak nyambar orang yang hatinya terang, Dek. Tapi hati-hati, kalau suka ngeledek, bisa beda ceritanya." Tawa mereka mendadak reda. Langit mulai mendung. Angin berhembus kuat membuat daun-daun beterbangan. Gatot menatap ke atas, matanya memantulkan kilatan cahaya samar. "Tenang langit," gumamnya pelan, "bukan waktunya." Dan anehnya, angin itu perlahan berhenti. Udara menjadi hening, seperti dunia menahan nafas. Gatot melanjutkan langkahnya pulang, sementara di belakangnya, awan gelap berputar pelan, membentuk pusaran seperti sayap besar. Tak ada yang tahu siapa sebenarnya Gatot. Di balik seragam lusuh dan senyumnya yang sederhana, langit mengenal namanya. Tapi untuk sekarang, ia memilih diam. Karena cahaya sejati tak pernah menyilaukan sebelum gelap datang menantang. Malam itu, hujan turun deras tanpa ampun. Angin menderu, petir menyambar bergantian menerangi langit kampung. Tapi, di tengah badai itu, satu sosok tetap berjalan pelan dengan mantel lusuh, yaitu Gatot. Di tangannya, ia membawa alat perbaikan. Gardu listrik di ujung kampung padam sejak sore, dan tak ada yang berani memperbaikinya. Namun,
Gatot tak bila diam. "Kalau nggak saya benerin," gumamnya, "orang-orang nggak bisa nyalain lampu, anak-anak nggak bisa belajar." Sesampainya di lokasi, air menggenang, kabel putus berayun di udara. Sekali salah langkah, nyawa bisa melayang. Tapi Gatot justru tersenyum kecil. "Tenang aja," bisiknya pada dirinya sendiri. "Ini cuma listrik. Aku udah kenal sama yang lebih besar dari ini." Dari kejauhan, dua pemuda yang tadi mengejeknya menatap dari bawah payung. "Gila, dia beneran naik ke gardu," kata yang satu dengan nada panik. "Udah hujan, banyak petir pula," sahut satunya. "Tot, turun, mau mati loh." Gatot hanya melambaikan tangan. "Santai aja, cuma nyambung kabel, bukan nyambung nyawa." Petir menyambar tak jauh dari tiang tempat ia berdiri. Suaranya menggelegar, membuat tanah bergetar. Kedua pemuda itu berteriak ketakutan, tapi Gatot tetap tenang. Satu sambaran lagi, kali ini tepat di atas kepalanya. Cahaya biru membutakan sekeliling, tapi tak terjadi apa-apa. Gatot masih berdiri, menggenggam kabel logam yang seharusnya ngantamnya. "Hah? Astagfirullah, Tot, lu gak kenapa-kenapa?" teriak salah satu dari bawah. Gatot menatap tangannya. Ada cahaya samar berkilat di kulitnya, lalu lenyap begitu saja. Ia menarik napas panjang. "Cuma sedikit hangat," katanya pelan seolah berbicara pada langit. Petir kembali menyambar, tapi kali ini suaranya justru seperti menunduk, seolah menghindar, seolah mengenali siapa yang ada di bawahnya. Saat pekerjaan selesai, listrik kampung kembali menyala. Rumah-rumah terang benderang. Orang-orang bertepuk tangan dari dalam rumah masing-masing, tapi tak ada yang berani mendekat. Hanya Gatot yang berdiri di tengah hujan. Tubuhnya basah kuyup, tapi wajahnya tenang. Ia menatap langit lagi, lalu tersenyum. "Terima kasih sudah nurut malam ini, tapi jangan sampai orang lain tahu dulu ya." Dari balik awan terdengar gemuruh halus, seperti tawa lembut langit yang menjawab. Dua pemuda yang melihat kejadian itu saling menatap ketakutan. "Bro," kata satu pelan, "tadi petir nyamber, tapi kayak berhenti sendiri." Yang lain menelan ludah, kayak dia bisa nyuruh petir diam. Sejak malam itu, orang-orang mulai memperhatikan Gatot dengan rasa heran. Tapi bagi Gatot, kekuatan bukanlah alasan untuk sombong. Ia tahu, sesuatu di dalam dirinya sedang bangun, kekuatan yang bukan dari dunia ini. Dan ketika langit memanggil, hanya waktu yang tahu kapan ia akan menjawab. Malam itu, setelah badai reda, Gatot pulang ke rumah kecilnya di pinggir sawah. Lampu redup menerangi ruang sempit yang hanya berisi ranjang besi, alat kerja, dan foto lama ibunya. Ia menatap foto itu lama, lalu tersenyum tipis. "Ibu," bisiknya pelan, "kadang aku ngerasa aku bukan cuma tukang listrik biasa. Ada sesuatu yang aneh di dalam diriku." Hujan tinggal rintik halus. Gatot berbaring, tapi matanya tak langsung terpejam. Tubuhnya terasa berat. Dalam diam, terdengar suara petir di kejauhan, lembut tapi berirama. Tiba-tiba, pandangannya gelap. Gatot terbangun di tempat lain, di langit. Di sekelilingnya, awan membentuk medan perang, dan dari balik kabut, suara gemuruh terdengar. Bukan hujan, tapi dentuman senjata para dewa. Dari kabut itu muncul sosok tinggi berotot, mengenakan baju besi berkilau, dan di punggungnya sayap petir. Suara lembut tapi tegas bergema di kepalanya. "Bangunlah pewaris langit, kau pernah terbang di antara halilintar dan bumi masih mengingat langkahmu." Gatot menatap sosok itu ketakutan. "Siapa kau? Apa ini mimpi?" Sosok itu tersenyum. "Kau tahu siapa aku, karena akulah dirimu yang dulu." Cahaya menyilaukan membuat Gatot menjerit. Sekejap kemudian, ia melihat bayangan dirinya di masa lalu, gagah, bermahkota, terbang di antara awan sambil menghunus gada emas. Ia melihat pasukan Kurawa di bawah. Ia mendengar teriakan perang dan suara yang memanggilnya dengan penuh hormat. "Gatot Kaca, Ksatria Langit, Putra Bima." Tubuh Gatot bergetar hebat. Ia terbangun kembali di rumah. Nafasnya memburu, keringat menguncur deras.
Di luar, petir menyambar keras seolah menjawab mimpi itu. Ia menatap tangannya, dan untuk sesaat, urat-uratnya bersinar biru, seperti dialir cahaya. "Tidak mungkin," bisiknya. Aku Gatot Kaca." Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Dua pemuda dari warung siang tadi berdiri di depan, wajah mereka cemas. "Tot, kami lihat semalam petir itu nyamber, tapi nggak kena kamu. Lo itu siapa, Tot?" Gatot terdiam. Pandangannya tajam, tapi tenang. "Aku cuma tukang listrik, tapi mungkin aku pernah jadi sesuatu yang lebih dari itu." Salah satu pemuda menelan ludah. Lo ngomong kayak dewa." Gatot tersenyum samar. "Aku bukan dewa, cuma manusia yang diingat langit." Petir kembali menyambar di kejauhan, tapi arah kilatnya melengkung, membentuk huruf G di langit malam. Angin berhembus lembut, membawa aroma logam dan ozon. Dua pemuda itu menatap langit dengan mulut terbuka, sementara Gatot hanya berdiri diam, memejamkan mata, seolah mendengarkan sesuatu yang hanya bisa didengar olehnya. "Masa lalumu memanggil," suara misterius itu bergema lagi di pikirannya. "Dan takdir Gatot Kaca tak pernah bisa kau hindari." Sejak malam itu, Gatot tidak bisa tenang. Suara petir selalu terdengar di telinganya meski langit cerah. Kadang lembut, kadang seperti bisikan yang memanggil, "Bangkitlah." Ia mencoba mengabaikannya, tapi semakin ia melawan, semakin kuat gemur itu di dalam dadanya. Suatu sore, ketika sedang memperbaiki tiang listrik di pinggir pasar, sekelompok pemuda datang. Di antara mereka ada Rangga, anak pengusaha kaya yang terkenal sombong. "Heh, Gatot, lo pikir keren banget main-main sama listrik? Hati-hati, nanti kesetrum beneran." Teman-temannya tertawa keras. Gatot menatap mereka tenang. "Saya cuma kerja, Mas, nggak ganggu siapapun." Rangga mendekat, menepuk pundaknya keras. Kerja, tapi hasilnya gitu-gitu aja. Nih buat lo." Ia menyiramkan air ke tubuh Gatot, padahal Gatot sedang memegang kabel hidup. Semua orang menjerit, bersiap melihat Gatot tersetrum. Tapi anehnya, tak terjadi apa-apa. Hanya percikan biru kecil melintas di udara, lalu lenyap. Gatot menatap kabel di tangannya, lalu ke arah Rangga. "Kamu nggak tahu apa yang kamu mainkan." Rangga mundur selangkah. "Apa? Maksud lu apa?" Gatot menatap tajam, matanya berkilat seperti menahan badai. Petir bukan untuk ditantang. Tiba-tiba, langit berubah. Awan hitam menggulung cepat, angin menderu. Orang-orang berlarian panik, sementara Gatot berdiri diam di tengah jalan. Petir menyambar turun, tapi berhenti di udara, hanya beberapa meter di atas kepalanya. Bentuknya melingkar, seperti perisai energi. Rangga jatuh terduduk. "Astaga, dia nyetok petir!" gumamnya ketakutan. Dari kejauhan, seseorang datang. Pria tua berjubah coklat dengan tongkat kayu. Suaranya dalam. "Sudah waktunya, Gatot. Langit tak bisa menunggu lebih lama." Gatot menatapnya bingung. "Siapa kau?" "Aku penjaga garis keturunanmu." Sejak Gatot Kaca gugur di Perang Baratayuda, kekuatan langit mencari wadah baru. Dan kini, kaulah penerusnya. Gatot menggelengkan kepalanya. "Aku cuma tukang listrik. Aku nggak mau kekuatan ini." Petir di atasnya bergetar kuat, seolah menolak kata-katanya. Pria tua itu berteriak, "Kau tak bisa memilih, Gatot. Darah langit sudah mengalir dalam dirimu." Gatot menahan kepalanya, tubuhnya bergetar, cahaya biru mulai keluar dari pori-porinya. Aku bukan dewa, aku cuma manusia biasa." "Tidak," suara langit bergemuruh. "Kau adalah jembatan antara bumi dan petir." Dalam sekejap, ledakan cahaya besar menghantam tanah. Orang-orang di pasar terlempar, tapi anehnya tidak ada yang terluka. Saat debu reda, Gatot berdiri di tengah kawah kecil, tubuhnya diselimuti aura listrik, matanya menyala biru. Pria tua itu tersenyum haru. Kesatria langit telah bangkit. Gatot menatap tangannya yang bergetar. "Kalau ini benar takdirku, maka aku akan menggunakannya, tapi bukan untuk perang.
untuk melindungi. Hari itu, langit bersaksi atas kebangkitan legenda yang telah lama tidur. Gatot, tukang listrik yang diremehkan, akhirnya menerima panggilannya. Dan dunia belum tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Sejak malam kebangkitannya, langit tak lagi sama. Awan bergulung aneh di atas kota. Setiap kali Gatot lewat, udara seolah bergetar halus. Orang-orang mulai berbisik, dia bukan manusia biasa. Tapi Gatot tetap rendah hati. Ia terus bekerja memperbaiki kabel, seakan tak ada yang berubah. Namun, ketenangan itu tak lama. Suatu malam, petir menyambar begitu dekat hingga kaca jendela rumahnya pecah. Dari balik cahaya, muncul sosok hitam berasap. Tinggi, matanya merah menyala. Suaranya menggema berat seperti gemuruh badai. "Akhirnya kutemukan kau, pewaris langit." Gatot berdiri perlahan. "Siapa kau?" "Aku Arkamara, roh petir yang dikutuk karena menentang para dewa. Aku datang untuk mengambil kembali kekuatan yang seharusnya milikku." Langit mengguntur hebat, angin mengamuk, dan listrik di seluruh kampung padam. Gatot menatap langit dengan tatapan sedih. "Kalau ini jalannya, aku tidak akan lari." Arkamara tertawa keras. "Kau pikir bisa menandingi aku, manusia kecil?" Gatot mengatupkan tangan, tubuhnya mulai bersinar biru. "Aku bukan siapa-siapa, tapi aku punya hati yang ingin melindungi." Petir meledak di udara, menyambar keduanya. Mereka bertarung di langit. Cahaya biru dan merah bertubrukan seperti dua badai besar. Suara ledakannya membuat bumi bergetar. Orang-orang keluar dari rumah menatap langit dengan mata terbelalak. "Lihat, ada dua kilat saling bertarung!" teriak seseorang. "Yang biru itu Gatot!" Arkamara mendorong Gatot hingga jatuh menghantam tanah. Tubuhnya berdarah, tapi ia bangkit lagi. "Selama bumi masih butuh cahaya," katanya dengan suara serak, "aku tidak akan kalah." Ia menunjuk tanah, dan dari dalam bumi, gelombang energi biru memancar, naik ke langit, menembus awan hitam. Petir menyambar hebat, kali ini bukan memusnahkan, tapi memurnikan. Arkamara berteriak keras, tubuhnya hancur menjadi cahaya. "Tidak, aku tidak bisa!" Seketika semuanya senyap. Hujan turun perlahan, langit bersih. Gatot berdiri di tengah hujan, nafasnya berat. Dua pemuda yang dulu mengejek dia berlari menghampiri. "Tut, lo luar biasa, lo nyelamatin kita semua." Gatot tersenyum lemah. "Aku cuma tukang listrik, tapi kadang tukang listrik juga harus menenangkan langit." Gatot tak mencari pujian, ia hanya ingin dunia tetap terang, bukan karena listrik, tapi karena harapan. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan pada petir yang mengguncangkan langit, tapi pada hati yang tetap sabar di tengah badai. Gatot menatap langit terakhir kali lalu berkata pelan, "Terima kasih langit, sampai jumpa di cahaya berikutnya." Dari kisah Gatot, kita belajar kekuatan sejati bukan tentang siapa yang paling kuat, tapi siapa yang tetap rendah hati saat diberi kuasa. Dunia mungkin akan menilaimu dari penampilan, tapi langit menilaimu dari ketulusan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar. Masya Allah, jika kisah ini menyentuh hatimu.